Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, dalam kesempatan ini kita akan membahas masalah kopling air eking yang slip teman-teman. Jadi penampakannya lebih kurang seperti ini teman-teman ya. Penyebab selipnya kopling dan cara mengatasinya teman-teman lebih kurang seperti ini teman-teman ya. Kampas kopling yang sudah tipis bisa menyebabkan slip pada saat kita mengkopling. Juga kampas kopling yang tidak original, kemampuannya, materialnya berbeda teman-teman. Jadi kalau untuk urusan ini saya pribadi menyarankan sebaiknya beli part yang ori teman-teman. Part yang ori walaupun mungkin lebih mahal teman-teman, tapi udah teruji teman-teman. Lebih kurang seperti ini teman-teman ya. Ini plat kampas kopling yang asli. Kemudian bisa disebabkan oleh faktor per ini per ori teman-teman. Mungkin karena faktor pemakaian, faktor umur, jadi akhirnya tidak maksimal lagi teman-teman. Daya cengkramnya sudah, daya pegasnya sudah agak lemah teman-teman. Jadi untuk mengatasi per kopling yang sudah lemah, bisa kita ganti dengan yang baru atau kita mengakali teman-teman. Mengakali bisa kita ganti dengan per kopling Satria atau per kopling smash teman-teman. Jadi lebih kurang seperti ini kalau per kopling smash teman-teman. Ini yang smash, ini yang ori teman-teman. Tapi untuk aplikasi pemasangan per kopling smash ini teman-teman, kita harus membubut rumah dudukan per ini teman-teman, ditutup kampas kopling ini teman-teman. Kita harus bubut sedikit agar dia pas masuk seperti ini teman-teman, karena jika tidak kita bubut ini tidak akan pas. Kemudian ada yang bisa langsung pas teman-teman, itu pakai per kopling Satria FU teman-teman. Namun tidak bisa, sebaiknya kita ganjal dengan reng teman-teman, dengan reng yang agak tebal di bagian bawah, kemudian baru kita masukkan. Insya Allah dia bebas teman-teman. Kalau tidak kita beri reng, dia agak seret teman-teman, mengunci yang di bawah teman-teman. Kemudian untuk mengakali per kopling yang ori, jika teman-teman nggak punya atau smash atau malas ganti dengan modifikasi memakai punya smash atau FU teman-teman, kalian bisa lakukan istilahnya tuh pengungkitan pada per ini teman-teman. Jadi lebih kurang caranya seperti ini teman-teman. Nah, kita mulai dari atas keliling sampai ke bawah nanti teman-teman. Jadi kita putar seperti ini teman-teman. Kita gunakan obeng min teman-teman. Kita naikkan pegasnya ini teman-teman. Jadi lebih kurang yang sudah saya naikkan seperti ini teman-teman.
kita harus perhatikan tingginya harus sama teman-teman ya. Nah, jadi ini per ori yang sudah saya bisa dikatakan kita congkel lah teman-teman ya, kita naikkan ukuran pegasnya. Ini yang standar yang belum saya naikkan, ini yang sudah saya naikkan. Selisihnya teman-teman seperti ini. Jika memang masih ingin mempertahankan yang ori teman-teman ya, kalau tidak ingin mengganti dengan yang milik Suzuki Satria FU atau Smash teman-teman. Intinya untuk memaksimalkan penutupan penekanan pada kampas kopling nanti teman-teman di saat kita lepas kopling. Jadi kemudian penyebab kopling slip itu dari material bahan yang tidak ori. Kalaupun terpaksa kalian masih ingin memakai bahan yang tidak ori teman-teman, saran saya sebaiknya entah itu 2 atau 3, sebaiknya masih ada yang ori teman-teman. Jadi daya kerjanya bisa maksimal teman-teman. Kemudian teman-teman untuk memaksimalkan kampas kopling ini teman-teman, kalian bisa aplikasi plat kopling milik YT 115 teman-teman. Jadi lebih kurang seperti ini plat koplingnya teman-teman. Beda dengan asli bawaan R-King teman-teman ya. Bentar teman-teman. Nah ini yang bawaan R-King. Ini bawaan R-King teman-teman. Ini yang punya YT 115. Jadi bedanya di mana teman-teman? Semuanya sama, lingkar, diameter, bentuk ininya sama teman-teman. Cuman bedanya di ketebalannya teman-teman. Nah, bisa kalian perhatikan teman-teman. Jadi ini lebih tebal teman-teman. Jadi maksudnya dengan lebih tebal untuk mengatasi kampas kopling yang sudah mulai menipis tetapi belum ada dana untuk mengganti yang baru, kalian bisa aplikasikan ini teman-teman. Jadi otomatis ketebalan kampas kopling yang telah kita susun di rumah kopling ini dia akan naik teman-teman. Kemudian cara mengakali di rumah kopling ini teman-teman, saya sarankan untuk tidak banyak merubah kondisi original ini teman-teman. Biar bagaimanapun dengan segala kelemahannya, ini sudah dipikirkan oleh profesor-profesor pembuat motor ini teman-teman ya, tentunya ya. Kalau kalian mau silakan, tapi saya tidak menyarankan untuk melobangi di daerah ini teman-teman. Karena kenapa teman-teman? Oli nanti yang terperangkap yang masuk ke dalam di sini, kalau di sini dilobangi teman-teman, dia akan keluar olinya teman-teman. Oke lah, bisa jadi itu dinamakan sirkulasi. Cuman menurut hemat saya tidak usah merusak terlalu banyak part-part ori di dalam mesin ini teman-teman. Jika kalian ingin melancarkan oli teman-teman, supaya kampas kopling tidak selip, supaya kampas kopling tidak hangus, kalian bisa lobangi di area ini teman-teman. Nah, dudukan kaki 4 ini didudukan plat ini teman-teman. Jadi bisa kalian lobangi di daerah sini, lebih kurang seperti ini teman-teman ya. Sebentar teman-teman ya. Kita bor dengan mata bor 2 mili di daerah di sini teman-teman. Kemudian kita selang-seling teman-teman ya. Sebentar teman-teman, saya bor dulu, nanti saya tunjukin teman-teman.
Oke, lebih kurang seperti ini teman-teman ya bentuknya teman-teman ya. Kita beri lubang di sini. Ini satu, kemudian di daerah ini. Nah, ini teman-teman. Nah, seperti ini, berselang seperti ini. Nah, begini teman-teman. Ya, dan kemudian selanjutnya di sini dan kita teruskan sampai selesai teman-teman ya. Jadi tidak usah terlalu banyak teman-teman. Karena kenapa teman-teman? Di sini sendiri dari pabrikan sudah diberi lubang, sudah maksimal ini teman-teman. Kemudian ini gunanya teman-teman lubang ini. Jadi sewaktu bentar teman-teman ya, oli masuk melalui lubang ini teman-teman, nah, dia akan masuk ke dalam kaki 4 ini dan oli akan menyembur keluar untuk membasahi plat kopling teman-teman. Jadi plat kopling kalian tidak akan hangus teman-teman. Nah, jadi penampakannya seperti ini borannya teman-teman. Nggak usah banyak-banyak teman-teman ya. Saya sarankan di sini, di sini, di sini. Nah, selanjutnya teman-teman, kenapa saya tidak menyarankan ini untuk dibor juga teman-teman seperti pada kebanyakan orang teman-teman ya, karena dari pabrik sendiri sudah diberi lubang ini teman. Nah, kalian bisa lihat ini teman. Oh ya, dari dalam ya. Nah, ini adalah lubang tuh oli masuk teman-teman. Jadi oli yang masuk ke house kopling ini, ke rumah kopling ini, dia akan terperangkap di sini dan tidak keluar di sini teman-teman. Jadi cenderung membasahi kampas kopling itu sendiri teman-teman. Untuk keluar sendiri dia bisa dari sini teman-teman, sirkulasinya. Intinya ini dibuat oleh pabrikan sudah maksimal teman-teman. Kita hanya menambahi sedikit untuk mengantisipasi teman-teman agar lebih maksimal lagi cara kerja kampas kopling itu sendiri teman-teman. Selanjutnya teman-teman, jika kondisi kaki 4 dudukan plat ini sudah mulai tergerus ini teman-teman ya dengan plat kopling, dengan kampas kopling. Di sini juga teman-teman mungkin untuk memaksimalkan kinerja kopling ini teman-teman. Jadi setelah kalian susun yang pertama plat kopling teman-teman ya. Nah, kemudian kampas kopling, maaf, kemudian plat kopling teman-teman ya. Nah, untuk pemasangan terakhir kan plat kopling teman-teman. Nah, kemudian kita tutup dengan tutup kopling ini teman-teman. Jadi seandainya masih ada celah di sini teman-teman, kebanyakan saya perhatikan mekanik atau teman-teman yang punya air eking membubut daerah ini teman-teman. Dia bubut ini sekitar 1 sampai 2 mili teman-teman. Biar bagaimanapun istilahnya mungkin maksudnya bagus teman-teman ya, ingin memaksimalkan kinerja kopling motor ini teman-teman ya, kendaraan kita ini teman-teman ya. Tapi ada baiknya mungkin bisa kalian coba teman-teman, dan ini sudah saya coba, tidak ada masalah apa-apa teman-teman. Setelah kita tutup dengan kampas kopling, kembali kita beri plat kopling satu lagi teman-teman. Kita tambahkan di yang terakhir teman-teman. Nah, kita tambahkan terakhir, baru kita beri penutup. Fungsinya apa teman-teman? Jadi kita menghindari untuk membubut dudukan plat kopling ini teman-teman. Fungsinya sama saja teman-teman. Kalau kita dibubut berarti kan dia lebih ke dalam teman-teman ya. Dengan plat kopling ini berarti kita tidak merusak part originalnya. Kemudian seperti ini. Kemudian ini bakal tetap menekan teman-teman. Ini biasanya dilakukan karena kampas kopling yang mulai tipis atau ingin kepadatan kampas kopling itu tuh bagus teman-teman.
Oke, selanjutnya lebih kurang penjelasan saya tadi kalian paham teman-teman ya. Untuk lebih memaksimalkan lagi setut kopling ini teman-teman, bisa kalian ganti dengan payung klep milik Yamaha Mio teman-teman. Kenapa saya sarankan? Satu, dia ukurannya sama persis dengan ini teman-teman, cuman payungnya ini lebih lebar. Dia lebih lebar pas untuk di area ini teman-teman. Pas untuk di area ini, otomatis tapakannya itu lebih lebar dan penekannya itu lebih sempurna teman-teman. Nah, mungkin kebetulan udah saya pasang di kendaraan saya teman-teman, jadi saya nggak ada contohnya ini. Bisa kalian ganti dengan payung klep punya Mio teman-teman ya. Nanti hanya akan memotong sedikit untuk menyamakan dengan ini. Kalau diameter ini persis sama persis teman-teman. Nah, sekarang sudah saya aplikan di kendaraan saya sendiri teman-teman. Jadi ini lebih lebar. Hanya untuk memaksimalkan saja teman-teman ya, nggak ada resiko apa-apa teman-teman. Baik teman-teman, semoga bisa dipahami dan semoga bisa menambah wawasan kita semua. Kita sama-sama belajar teman-teman. Sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya orang adalah orang yang selalu mengingat mati teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.